kopi itu secara dunia memang kalau kita bicara sejarah terdahulu ya, penjajahan yang dulu salah satu yang menjadi incaran daripada komoditas perdagangan dunia itu adalah rempah-rempah dan kopi. Pada saat masa tersebut pun diuji cobakan yang namanya kopi, karena di pasar dunia pada saat itu kebutuhan kopi itu memang cukup tinggi. PNM itu uniqueness-nya adalah beda dengan lembaga pembiayaannya. Tentu ada suatu divisi PKU atau program pengembangan kapasitas usaha yang tugasnya adalah mendampingi, bersinergi dengan bisnis, bagaimana nasabah-nasabah yang telah bekerja sama atau bermitra dengan PNM baik di Ulam maupun Mekar itu bisa, tujuan programnya adalah naik kelas. Kali ini adalah memang kita khususkan untuk pendampingan atau studi banding atau field trip kunjungan lapangan kepada pelaku usaha kopi yang ada di Pulau Dewata, Bali. Kali ini kita undang untuk melihat proses dari hulu ke hilir. Bagaimana sih proses kopi yang ada di Bali, khususnya nanti menginjak bagaimana nanti ibu-ibu itu bisa mengenal proses kopi secara baik dan standar. Ibu-ibu yang kita undang dari wilayah Bajawa, dari wilayah Tolaki, Konawe Selatan, ataukah satu lagi dari wilayah NTK dengan kopi kalosinya. Ada 3 yang kita tawarkan untuk kita bisa ajak sharing untuk saling mengisi. Apa sih perbedaan processing kopi yang ada di Bali? Apa sih nanti ada perbedaan yang processing di kopi ibu-ibu yang kita undang dari pertama inilah kita ajak ibu-ibu Mekar ini untuk bagaimana mengenal tentang proses budidaya yang benar, standar, proses pemetikan. Yang terpenting dari proses pemetikan itu adalah semua kopi harus dipetik secara petik merah. Kata kuncinya di situ yang kita tekankan kepada ibu-ibu Mekar adalah bagaimana itu menjalankan konsistensi mutu, bagaimana itu harus mempertahankan terhadap mutu. Di kebun itu ada ritual lagi yang namanya di Bali itu ada namanya warigo atau tumpak pengarah atau tumpak pengatag. Penghormatan kepada tumbuhan yang hidup selaras dengan manusia. Kami percaya semua ritmis yang ada di alam ini adalah semua diatur yang namanya Tuhan. Makanya kami harus hormat kepada semua ciptaan Tuhan, termasuk yang namanya tumbuhan lewat tumpak pengatag ini. Dia dengan harapan nanti apapun yang kita lakukan di kebun agar kita tetap selamat, yang terpenting adalah terhindar dari hama penyakit. Ngot. Kedua, kita berikan pengalaman kepada ibu-ibu Mekar itu adalah temanya adalah kopi dan wanita. Nah, kebetulan salah satu tokoh yang dikunjungi adalah tokoh kopi perempuan yang sudah bagaimana dia membangun usaha, bagaimana dia bisa memberdayakan perempuan untuk ikut terlibat dalam rangkaian dari hulu ke hilir dari proses kopi itu, sehingga perempuan juga berhak tampil, perempuan juga harus berani tampil, dan perempuan juga harus bisa berkontribusi terhadap perkembangan kopi. Nama saya Dewa Ayu Putriasih. Saya berasal dari Blanteh, Kintamani, Bali. Usaha saya di bidang kopi karena saya ibu rumah tangga. Jadi saya memotivasi lingkungan itu bisa mensejahterakan taraf kehidupan keluarga. Kalau ingin terjun di kopi, kita harus punya akarnya dulu. Nama kita, kelompok kita harus majukan dulu. Nama, brand, kita harus punya brand. Untuk pemasarannya ada media sosial yang tidak memerlukan biaya sangat besar, kita bisa kerjakan di rumah tanpa harus keluar rumah. Semangat yang paling penting. Kalau nggak semangat, nggak bisa. Kita juga lihat kita harus bisa mensejahterakan keluarga kita dan lingkungan setempat. Bu Yayu memberikan suatu pengalaman, experience, memberikan edukasi, memberikan diskusi kepada ibu-ibu Mekar bagaimana cara proses sangrai kopi yang baik dan benar. Karena 60% memang kopi dihasilkan dari pola budidaya, 30%-nya adalah di proses sangrai. Ibaratnya memasak, disinilah bahwa peran
roastery, peran penyangkiran kopi itu sangat krusial juga, mengambil kontribusi 30% dari proses kopi tersebut. Yang ketiga adalah kita kunjungan kepada organisasi kelompok Subaabian Triguna Karya. Nah, yang kita ajak kepada ibu-ibu Mekar yang ada di Bajawa, Konawe Selatan, dan Enrekang, itu bagaimana pentingnya berorganisasi kelompok, bagaimana mengelola organisasi. Nah, karena ada kaitannya, nah, karena Mekar sendiri kan itu berkelompok, ibu-ibu itu berkelompok. Yang namanya banyak orang, tentu ada beberapa kepala, ada beberapa ide, beberapa orang yang diterangkum dalam suatu kelompok itu pasti yang namanya dinamika kelompok. Penting Pak Jati memberikan bagaimana tata cara pengelolaan organisasi kelompok dari kecil bisa besar seperti ini. Itu di segmen ketiga ini, Ibu Mekar setelah organisasi kelompok diberikan, bagaimana nanti Pak Jati memberikan wawasan setelah dari proses budidaya. Tadi kan 60% itu dari budidaya, di kedua adalah sangrainya itu sebesar 30%, nah sisanya itu adalah di penyeduhan. Nah, di penyajian tersebut nanti Pak Jati menekankan adalah khusus tentang rasio penyeduhan. Kalau kita membuat perbandingan itu, semua kopi enak. Yang dimaksud kopi enak itu adalah suatu kopi yang tidak ada cacat rasanya. Yang dimaksud cacat rasa misalkan kopi ada rasa debu, ada rasa daun, ada rasa rumput, itu yang dimaksud dengan kopi tidak enak. Semua kopi yang ada di Indonesia itu adalah semua kopi enak kalau diproses sesuai dengan SOP yang benar. Harapan saya kepada semua petani kopi, khususnya binaan PNM atau yang bermitra dengan PNM, harapannya saya adalah bagaimana petani itu bisa menciptakan produk kopinya baik dari budidaya sampai ke hilir agar bisa mencapai produk yang specialty, premium itu maksudnya, sehingga baik dari segi rasa maupun kualitas bisa masuk di kancah mancanegara. Nama saya Maria Ermelida BI, biasa dipanggil Ida. Saya sangat senang dan saya juga sangat bersyukur dengan PNM. Suatu kebanggaan tersendiri karena kami bisa diutus dengan jumlah nasabah di Kecamatan Bajawa yang hampir mencakupi 12.000 orang itu, hanya kami berdua yang diutus. Jadi kami rasa bangga sekali. Memang mayoritas kami penduduk Bajawa itu mayoritasnya petani kopi. Kami petani kopi. Kami sebagai nasabah sangat bersyukur juga dengan kehadiran PNM sehingga bisa membantu permodalan usaha kami. Jadi untuk mama-mama yang diundang saat ini, itu mama-mama yang betul-betul usahanya dari awal itu adalah fokusnya kopi. Ketika pulang dari tempat studi banding dan pasar Bali, harus bisa mempresentasikan ke mama-mama yang lain juga, ke ibu-ibu kelompoknya, atau dia bisa membangun kembali usahanya sendiri. Jadi semoga mama-mama yang dipilih ini lihat dari kondisi usahanya itu cukup baik, kebunnya cukup besar, sehingga mampu untuk membuat usahanya bisa lebih baik lagi. Kalau dari nasabah desanya kelompok itu, mereka sangat bangga dan support. Sampai mereka bilang, biar kau yang jalan, tapi kami yang bahagia, kami yang senang. Kami yang bangga, biar bagaimanapun kamu bisa terpilih untuk ikut kegiatan di Bali. Keluarga tentu saja mereka senang, support, karena biar bagaimanapun saya bisa dapat kesempatan untuk bisa berada di kota Bali ini. Dan saya terus terang, kalau dari saya baru pertama kali naik pesawat dari Soa ke Kupang dan Kupang ke Denpasar.
kondisi di atas pesawat itu saya lihat, wah, Mama Helmina itu cukup tegang ketika cuacanya buruk. Karena mau dilihat dari kondisi sekarang kan memang cuacanya lagi buruk. Nah, itu ada guncangan-guncangan. Nah, jadi ketika turun saya tanya, Mama Helmina bagaimana? Gugup Pak, gugup karena memang baru pertama kali naik pesawat mengikuti studi banding seperti itu. Dan dalam perjalanan juga kita mengalami delay, sempat boot juga, takut ini apakah jangan sampai batal. Berarti pasti kita dari NTT khususnya Flores Bajawa pasti tidak bisa mengikuti studi banding karena waktunya juga cukup mepet seperti itu. Tapi karena semangatnya mama-mama dari Mekar Bajawa tanpa rasa lelah karena menunggu delay kurang lebih hampir 6 jam, maka Tuhan buka jalan juga, pesawatnya mendarat. Akhirnya kita bisa sampai di Denpasar, Bali juga dengan selamat dan mengikuti studi banding ini dengan selamat dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Kopi kalau si Enrekan sendiri, keistimewaannya sendiri itu mempunyai rasa coklat ya yang dominan. Terus tingkat keasaman kopinya itu ibarat apa, lumayan rendah ya, manisnya juga apa, tidak terlalu pahit gitu. Mulai dari yang pertama pemetikannya itu ya, terus yang proses pengeringan dan apa namanya sangrai ya atau roastingnya pun mereka biasanya itu masih menggunakan alat manual. Setelah pulang dari sini, insya Allah saya akan menerapkan ilmu yang saya dapat dari sini. Saya akan membagikan kepada ibu-ibu supaya kita bisa bergerak dan bisa menyusul seperti petani-petani kopi yang sukses di Bali ini. Puji Tuhan, jujur ini sejarah pertama kali saya bisa datang ke Denpasar, Bali. Jadi mau dilihat, saya bisa lebih mengenal usaha-usaha sukses kopi seperti Pak Jati, Ibu Ayu, seorang perempuan yang dimana sudah pernah mengikuti studi banding di Jepang, Singapura. Jadi saya bisa lebih mengenal bahwa usaha kopi yang ada ini bukan cuma suksesnya seorang laki-laki, tapi di mana suksesnya itu adalah seorang perempuan juga. Memang kami rasa suatu berkat ya, bahwa kami bisa mendapatkan ilmu yang menurut kami ilmu secara gratis bagi saya secara pribadi, mendapatkan pengalaman-pengalaman, bisa bertemu dengan orang-orang hebat di sini, yang mereka yang sudah sukses, mereka merintis usahanya mulai dari kecil-kecilan sampai sekarang mereka usahanya sudah besar. Nah, itu memang suatu pengalaman yang menurut kami memang sangat-sangat luar biasa. Setelah saya amati ya dari hasil studi banding kemarin, terus produk-produk yang dibawa oleh masing-masing ibu-ibu Mekar sebagai nasabah Mekar di PNM itu sebenarnya secara bahan baku mereka budidayanya sudah standar sih. Mereka sudah kita ajak experience nih, ada pengalaman yang kita berikan, ada tokoh yang bisa diajak diskusi, benar-benar pelaku usaha di industri kopi dan meningkatkan kompetensi mereka sehingga nanti ibu-ibu Mekar ini ada peningkatan kapasitas, khususnya nanti produknya bisa nanti lebih dikenal. Nah, yang terpenting adalah karena di daerah nanti lebih banyak berinteraksi masing-masing kepala area, harapan kami sih kepala area bisa memberikan informasi masukan kepada masing-masing PSC PKU, hal-hal mana yang perlu nanti lebih ditingkatkan, hal mana yang perlu lebih didampingi di masing-masing wilayah untuk bisa tampil dan bisa dikenal. Ya, mudah-mudahan nanti masing-masing ini sudah nanti menjadi produk unggulan atau klaster unggulan di PNM, khususnya nanti klaster unggulan PKU.